Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Maesa Rizky Pratama, asal dari Semarang, dari jurusan DKV, dari kelas AAB. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi yang saya minati atau sukai selama pembelajaran pada semester 1 ini. Materi tersebut adalah materi tanda baca dalam ejaan bahasa Indonesia. Kenapa saya memilih materi ini? Karena materi ini menurut saya cukup mudah dan sederhana untuk dipelajari, namun banyak orang menyepelekannya. Jadi itulah alasan saya untuk membahas materi ini. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Saat kita menulis karya ilmiah atau karya sastra menggunakan bahasa Indonesia, kita pasti akan menjadikan ejaan bahasa Indonesia sebagai acuan dalam penulisan. Namun, tahukah kamu bahwa ejaan bahasa Indonesia memiliki sejarahnya tersendiri? Singkatnya, sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophusen pada tahun 1901 sampai 1947. Setelahnya ada beberapa pembaruan ejaan yang diubah oleh pemerintah, mulai dari ejaan Republik atau ejaan Suwandi pada tahun 1947 sampai 1956, ejaan Pembaharuan 1956 sampai 1961, ejaan Melindo tahun 1961 sampai 1967, ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau disingkat LBK pada tahun 1967 sampai 1972, ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972 sampai 2015, hingga ejaan Bahasa Indonesia EBI pada tahun 2015 sampai sekarang. Pengertian ejaan. Ejaan adalah tata cara menuliskan bunyi, kata, atau kalimat dalam bentuk tulisan atau huruf dan tanda baca. Ejaan adalah kumpulan peraturan penulisan huruf, kata, serta penggunaan tanda baca. Penulisan huruf. Penulisan huruf dibagi menjadi dua, penulisan huruf kapital dan penulisan huruf miring. Penulisan huruf kapital dibagi beberapa penerapan. Yang pertama, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, dia mengantuk. Pada kalimat dia mengantuk diawali dengan huruf D. Jadi huruf tersebut harus ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Contoh selanjutnya, apa maksudnya? Pada kalimat apa maksudnya diawali dengan huruf A. Huruf tersebut harus ditulis huruf kapital atau huruf besar. Penerapan yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Contohnya di sini, Randy berkata, kemarin saya membeli sayur di pasar. Pada kalimat tersebut, huruf K atau huruf awal pada kalimat itu ditulis dengan huruf besar. Penerapan yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, Alkitab, Al-Quran, Weda, Islam, Kristen. Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar kepada hambanya. Penerapan yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya di sini, Sultan Sambas, Haji Agus Salim, Imam Syafi'i, Nabi Yusuf. Penerapan yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contohnya, Wakil Presiden Budiono, Perdana Menteri Abdullah Badawi, Profesor Suryanti, Laksamana Muda Udara Hussein Sastra Negara, Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian, Gubernur Irian Jaya. Penerapan yang keenam,
huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Contohnya, pada di atas ini, Bambang Soeharto, Zainal Arifin. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Contohnya di sini, mesin diesel 10 volt 5 ampere. Penerapan yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia, suku Melayu, bahasa Inggris. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan. Misalnya, yang pertama mengindonesiakan kata asing, yang kedua ke-Inggris-Inggrisan. Selanjutnya ada penulisan huruf miring. Yang pertama, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya di sini, surat kabar Bali Pos. Kata Bali Pos dicetak miring karena kata tersebut merupakan nama dari surat kabar itu sendiri. Yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Contohnya, mata kuliah DSS atau Decision Support System diselenggarakan hari ini. Pada kepanjangan DSS atau Decision Support System, pada kalimat Decision Support System ditulis miring karena kalimat tersebut merupakan ungkapan asing. Berikut beberapa keterangan mengenai penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata yang masih utuh belum mendapatkan imbuhan apapun. Yang kedua, kata turunan. Kata yang sudah mendapatkan imbuhan seperti awalan, sisipan, maupun akhiran. Yang ketiga, kata ulang. Kata yang bentuknya ditulis lengkap dengan menambahkan tanda hubung seperti di atas. Keempat, gabungan kata dapat dikategorikan sebagai kata majemuk. Kelima, kata ganti terdiri dari ku, mu, nya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Keenam, kata depan terdiri dari di, ke, dari ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ketujuh, kata si dan sang ditulis terpisah. Kedelapan, partikel terdiri dari lah, tah, kah, pun ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Yang kesembilan, singkatan bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Dan yang terakhir, akronim, singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan-gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Berikut pemakaian tanda baca. Ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung siku, tanda petik dua, tanda petik tunggal, tanda garis miring, dan tanda penyingkat. Sekian pembahasan atau presentasi mengenai materi tanda baca. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.